Segala puja syukur hormat kemuliaan yang tertinggi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Yeshua HaMashiach Elohim yang satu di dalam Bapa Yahweh. Shalom, shalom, shalom Elohim buat Bapak Ibu, teman-teman keluargaku di dalam Kristus Yesus, para mempelai-mempelainya dan para saksi-saksi ilahinya, para malaikat-malaikat surgawinya, dan teristimewa juga buat shalom buat mempelainya yang cantik dan mempesona di hati Bapa Yahweh, itu Mama Mary. Dan shalom Elohim juga buat pangeran ilahi, yaitu Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Shalom, shalom, selamat bertemu, salam kasih di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya saya untuk kembali lagi bersaksi, tetapi dorongan daripada suara Roh Kudus begitu kuat memanggil-manggil saya untuk menyampaikan suara kebenaran bagi seluruh mempelai-mempelainya, domba-dombanya yang indah, yang bercahaya, yang bersinar-sinar di detik-detik terakhir zaman akhir ini. Sobat-sobatku yang kucintai dan kukasihi, yang berbicara saat ini bukanlah domba kecil manusia ini, tapi yang akan mengambil alih seluruhnya dialah Roh kebenaran dan hidup, Alfa dan Omega, yang berbicara lewat malaikatnya, malaikat Riana. Dengarkan ini sobatku, keluargaku di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pada 2 hari bulan Juli yang lalu, ketika kami berada di dalam worship night, penyembahan, doa persekutuan di dalam rohnya Tuhan, karena setiap ujung minggu kawanan domba mengadakan worship night bersama-sama, dan di dalam hadirat Tuhan pastinya roh Tuhan itu sendiri akan turun dan akan menyampaikan pesan di detik-detik terakhir ini. Karena itu tidak heran jika ada ramai saksi-saksinya yang akan tampil bersinar bercahaya menyampaikan isi hati Bapa Yahweh di hari-hari yang sangat sedikit ini. Hari-hari ini sudah semakin singkat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu kami menyembah, pada saat itu Roh Kudus turun di antara setiap kami, dan saya diberikan penyingkapan penglihatan, di mana ada 3 burung Roh Kudus, yaitu burung merpati, yang mendatangi kami ketika kami sedang menyembah. Pada saat itu, ketiga burung merpati ini memiliki warna putih, berwarna emas, dan berwarna silver. Dan ketiga burung merpati ini mengkonfirmasikan apa yang disampaikan melalui malaikat pahlawannya Tuhan, yaitu malaikat Mikael, di mana dia menyampaikan bahwasanya ketika kita menyembah saat ini anak-anak Tuhan, khusus bagi para mempelainya, 3 kali ganda kekuatan rohnya akan turun dicurahkan bagi domba-dombanya, anak-anaknya. Dan saat itu saya diperlihatkan ada 3 burung merpati yang mendatangi kami ketika kami sedang menyembah. Dan seketika selepas itu, sosok tubuh Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto turun secepat litar, bercahaya sangat terang sekali kemilauannya, turun mendatangi kami. Sosok tubuhnya yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto.
Dan ketika dia sedang berdiri, dia memiliki satu kelajuan kepantasan roh yang secepat litar dari Indonesia bisa ke Malaysia dengan sekelip mata. Dan cahaya itu keluar daripada hatinya. Di hatinya terpancar satu sinar cahaya yang sangat kemilauan, keemasan, dan berwarna pelangi. Dan cahaya itu bertindak seperti CCTV. Ia bisa untuk menerangi, dia bisa untuk meng-cross check akan setiap keadaan roh-roh anak Bapa Yahweh. Jika roh mereka sudah mulai pudar, dia akan tahu. Jika roh mereka bersinar, bercahaya, menyala-nyala, dia juga tahu. Dan cahaya yang keluar dari hatinya itu akan datang seperti bertindak seperti CCTV, memperhatikan setiap kawanan-kawanan domba, setiap mempelai-mempelainya. Dan pada waktu itu saya tidak mengerti apakah artinya ini, tetapi esok hari ketika kami sedang ibadah, Bapa berfirman dan firman-Nya menjadi rema buat kami di dalam Lukas 8 ayat 16 sampai yang ke-18 yang berbicara tentang perumpamaan tentang pelita yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, Roh Kudusnya terus memberikan saya hikmat, di mana dia katakan seperti ini, anakku, aku telah menerangi hati setiap kalian dan tubuh kalian saat ini bercahaya dan bersinar, membawa sinar kemuliaanku. Karena itu hendaklah kalian selalu hidup bercahaya dan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hendaklah tubuh kalian yaitu seperti kaki dian yang penuh dengan minyakku, penuh dengan minyak urapanku. Hendaklah kalian selalu giat bersekutu, berdoa, berpuasa, menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Janganlah didapati setiap kaki dian kalian itu, yaitu tempayan kalian itu kosong, tetapi hendaklah kalian mendapatinya selalu penuh dengan minyakku. Seperti mana firman Tuhan sebentar tadi, di mana dikatakan kaki dian itu adalah jemaatnya Tuhan, gerejanya Tuhan, baiknya Tuhan, yaitu diri kita masing-masing. Hendaklah dipenuhi selalu dengan minyaknya roh urapan dari surga. Nah, dan kemudian kedua dia katakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Nah, saudara dikasih di dalam Yesus, Bapak bicara tentang cahaya ini itu karena kekuasaan kemuliaannya sudah turun atas kita, tetapi dia peringatkan bahwa jangan bermegah diri, jangan mempromosikan diri, dan jangan sombong dengan cahaya kemuliaan yang sudah bersinar-sinar dan sudah bercahaya. Cahaya itu di dalam diri kita. Hendaklah semakin dia bercahaya menyinari kita dengan kemuliaannya, hendaklah kita semakin hari semakin merendahkan diri. Biarlah nama Tuhan yang saja dimuliakan. Dan dia katakan, kenapa aku meletakkan cahayaku buat setiap hati kalian? Karena aku mau kalian bersinar, bercahaya, menjadi saksi-saksiku di zaman akhir ini, menyampaikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, menyampaikan isi hatiku melalui hikmat dan rohku yang ilahi.
Dan seterusnya Bapa berbicara lagi. Dia katakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, di sini berbicara tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam sikap hati kita, perbuatan kita, kesaksian hidup kita. Tidak hanya secara rohani, tetapi ketika kita berada di luar sana, apakah kita sungguh-sungguh benar-benar menjadi terang bagi dunia ini, karena Allah itu terang itu sendiri dan firman-Nya adalah terang dan pelita bagi setiap kaki kita. Karena itu kiranya apa pesan yang telah Bapak sampaikan kalian terima pada hari ini, semoga menjadi berkat. Teruslah bersinar, bercahaya, karena firman-Nya itu pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Bersinar dan bercahayalah sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom, 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 shalom Elohim.